Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, selamat berjumpa kembali dan salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Tuhan memberkati. Pada hari ini, hari yang ke-128 tahun 2024, firman Tuhan yang diambil dari Almanak HKBP, yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 dengan perikop kasih terhadap musuh. Nah, kemudian dalam ayat inti dikatakan ialah tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Awal dalam perikop ini ada pesan Tuhan Yesus, kasihilah musuh-musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang-orang membencimu. Doakan orang yang jahat kepadamu. Bila pipi kananmu ditampar, berikan yang kiri. Kalau jubahmu dirampas, berikan juga bajumu. Orang minta sesuatu, berikan itu kepadanya. Kalau milikmu dirampas, jangan minta kembali. Perlakukan orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Nah, ini kesimpulan kita kemarin ya, dalam Matius 7 ayat 12 ya. Artinya, perlakukanlah apa yang kau inginkan dari orang lain ya. Perlakukan seperti itu. Kalau mau baik, kita lakukan baik. Kalau jahat, kita lakukan jahat. Nah, kemudian ada pondasi yang kokoh mendasari semua hal-hal di atas ya. Nah, dikatakan seperti ini. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian saja, apa jasamu? Nah, ini kita mulai jasa ya, untuk mendapatkan sesuatu. Nah, orang berdosa pun berbuat begitu ya. Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, kayaknya ya sama. Kalau dalam Batak mengatakan holong mangalap holong, HMH. Apa jasamu? Nah, ini Yesus mengatakan apa jasamu? Dan kalau kalian meminjamkan uang hanya kepada orang-orang yang dapat mengembalikannya, apa jasamu? Nah,
orang berdosa pun berbuat begitu dan minta kembali. Jadi di sini jelas akan membedakan orang yang berdosa dan orang yang suci. Nah, maka keluarlah kalimat kasihi musuhmu. Nah, jadi dikatakan tadi seharusnya bukan begitu. Kalau misalnya kita marahkan kembali, ya tidak ada jasa mengasihi orang yang mengasihi kita, nggak ada jasa kita. Kemudian kalian sebaliknya harus mengasihi musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Nah, jadi mengasihi musuh dan berbuat baik. Nah, kemudian kalian harus memberi pinjaman dan jangan mengharapkan mendapat kembali. Bila demikian, upahmu akan besar dan akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi syarat untuk menjadi anak-anak Allah, ya, yang Maha Tinggi, nah, itu tadi mengasihi musuh. Nah, bila demikian upahmu akan besar dan akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Allah baik hati terhadap semua orang, termasuk orang yang tidak tahu diri juga, ya, dan yang jahat juga. Jadi Allah itu berbuat baik kepada semuanya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menjabarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Kasihi musuhmu. Nah, mari kita lihat mengenai kasih, ya. Bagaimanakah bentuk kasih yang sebenarnya? Dalam Alkitab ada 4 jenis kasih. Yang pertama adalah storge, ya. Nah, storge adalah kasih ikatan mendalam, ya, dan penuh perhatian antara orang tua dan anak-anak, suami istri, ya, kemudian saudara kandung, ya. Jadi kasih storge itu adalah kasih sayang antara keluarga, orang tua, anak, ya. Nah, dan kebalikan daripada storge adalah astorgos, ya, tanpa kasih sayang, ya. Itu bisa kita lihat dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 31. Ya, tidak berakal, tidak setia, ya, tidak sayang, dan tidak kenal belas kasihan. Itulah lawan daripada storge, kasih storge. Ya. Dan akhir zaman, ya, orang egois, ya, egois. Kita bisa saksikan itu dalam film-film, ada film akhir zaman. Orang egois, ya. Nah, bahkan rasa cinta keluarga pun pudar. Itu tertulis dalam 2, ya, Timotius pasal yang ke-3 ayat 2 dan 3. Apa yang tertulis dalam perikop tersebut? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Mereka membual dan sombong. Mereka akan menjadi menfitnah, ya,
dengki, ya, dendam, ya, akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menahan diri, garang, dan yang paling inti, tidak suka hal-hal yang baik. Itulah lawan daripada storge. Kemudian kasih kedua, kita mengarah kepada kasih filia atau dikatakan phileo, ya. Nah, kasih ini menggambarkan kasih persaudaraan, ya, atau persahabatan. Jadi kalau kita bersaudara dengan teman-teman, ya, yang bukan saudara kandung, itu namanya kasih filia. Dan kasih persaudaraan ini bisa malah lebih hebat, kasihnya melebihi daripada saudara kandung, ya. Itu makanya di dalam orang Batak ada istilah, ya, sirang maraleale lubiana matean ina. Artinya berpisah berteman, ya, sama seperti kehilangan ibu. Inilah kasih filia. Jadi kasih filia ini adalah sangat memberikan ikatan kekeluargaan yang dalam, ya. Jadi sahabat sangat menentukan kadang-kadang dalam pengambilan keputusan. Karena itulah kadang-kadang curhat kita yang sejati, ya. Itulah. Nah, makanya dikatakan Yesus sahabatku. Jadi Yesus juga maraleale, ya. Jadi maraleale kepada semua. Nah, dalam Alkitab yaitu cerita tentang Lazarus, ya, yang dihidupkan Yesus. Kita lihat di Yohanes 11 pasal yang ke-11, Injil Yohanes ayat 33 sampai 35, ya. Apa dikatakan di dalam ayat tersebut, ya. Nah, ketika Yesus melihat Maria menangis, Yesus juga ikut menangis, sedih, ya. Karena kesedihan Maria dan Magdalena bahwa saudaranya Lazarus meninggal, mereka menangis. Yesus juga ikut menangis. Nah, inilah kasih sayang filia, ya. Artinya bukan saudara, ya, bukan anak, tetapi hanya dari pertemanan. Yesus menangis. Coba. Nah, ini sering juga kita jumpai dalam hal persahabatan, ya. Kalau teman kita bersedih, kita juga sangat ikut bersedih. Bahkan lebih-lebih dari keluarga. Ini yang dinamakan kasih filia, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kasih eros. Nah, eros mengacu pada cinta yang romantis, ya, atau seksual, ya. Ini merupakan hadiah Tuhan, ya, kepada pasangan yang sudah menikah. Jadi pasangan yang sudah menikah ini diberikan Tuhan hadiah, ya, kasih eros, saling mencintai, ya. Nah, kemudian sehingga bisa menggunakan cinta antara satu dengan yang lain. Jadi suami istri bisa menggunakan cinta, ya. Nah, kemudian dalam Alkitab ini jelas dikatakan di kitab Kidung Agung, ya. Kita bisa melihat
cinta yang penuh gairah. Dalam Kidung Agung, bisa kita baca ya, dalam Kidung Agung. Nah, kemudian yang terakhir adalah kasih agape. Nah, itu cinta yang paling tertinggi, kasih sayang yang paling tertinggi. Cinta tertinggi yang dirujuk Alkitab, ya. Dan cinta ini adalah abadi, sempurna, penuh pengorbanan, ya. Jadi agape adalah kasih sayang sempurna, ya. Seperti Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Karena cinta agape berdasarkan Alkitab, cinta abadi, ya, sempurna, penuh pengorbanan, tanpa syarat, ya. Nah, jadi kasih sayang yang sempurna itu ya seperti Tuhan Yesus mengasihi manusia, dia mati di kayu salib, ya, tanpa ada. Nah, inilah yang diinginkan oleh ayat hari ini, ya. Ini. Jadi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, ya, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, ya, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Karena Allah sudah lebih dulu berbuat, maka kita diminta untuk sama seperti Allah, berbuat yang terbaik. Nah, bagaimanakah cinta agape ini yang tanpa menuntut balas kita mengasihi? Yesus pernah berkata, ya, kalau kalian mau membantu orang lain, bantulah orang yang tidak bisa mengembalikan kepadamu, ya. Kalau orang yang bisa mengembalikan sesuatu kembali, apa jasamu? Katanya. Jadi bantuan kita itu tidak akan pernah kembali kepada kita, dan itu menjadi abadi bagi mereka. Jadi kalau hal itu zaman sekarang, ya, nah seperti misalnya arisan, apakah sama itu seperti cinta abadi? Ya, kita memberikan orang makan, kita juga diberikan makan, sama saja, ya. Jadi holong mangalap holong. Tapi kalau abadi katanya, kita memberikan orang lain makan yang tidak bisa kembali, itu yang dikatakan agape. Jadi kalau Yesus mengatakan membantu fakir miskin, ya, dan dia tidak akan pernah mengembalikan itu kepada kita. Kalau kita membantu orang yang artinya bukan miskin, tapi dia orang berada, dan dia akan bisa mengembalikan kepada kita, apa jasamu? Kata Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi kalau memang kita mau berjasa dalam memberikan sesuatu, berikanlah itu kepada orang yang tidak bisa mengembalikan kepada kita. Inilah inti daripada ayat hari ini. Jadi membantu orang lain dengan tidak mengharapkan apapun dari mereka. Artinya kita tulus, ikhlas memberikan sesuatu seperti Tuhan Yesus yang ikhlas di dalam kayu salib. Nah, kemudian dalam bacaan pagi, ya, di sini kita lihat bacaan pagi bahwa sama dengan seperti yang kemarin, ya. Jadi diambil dari kitab Zakaria, ya, pasal yang ke-10, ya. Jadi Zakaria pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 2 itu adalah kemarin. Sekarang ayat 3 sampai dengan 7, ya. Jadi Zakaria pasal 10
ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetap di sini Tuhan berjanji akan menyelamatkan umatnya. Jadi dalam hal ini ya, Tuhan berjanji menyelamatkan umatnya, jelas dikatakan dalam bacaan pagi ya, Tuhan berkata, ini, aku marah sekali kepada penguasa yang memerintah umatku, dan mereka akan kuhukum. Ini berawal dari pemimpin yang menyembah berhala, ya. Nah, jadi sering umat bercerai-berai karena mereka bingung, ya. Milih siapa kita? Tuhan atau Baal? Nah, jadi di sini pemimpin yang tidak konsisten. Tuhan sangat marah kepada mereka. Bahkan Tuhan akan murka. Ya. Kita lihat pemimpin-pemimpin yang menyembah Baal. Oh, sangat marah sekali Tuhan. Seperti Raja Ahab, ya. Raja Ahab ini juga sangat menyembah Baal dengan istri Isabella, ya. Nah, itu bahkan keluarganya pun sampai habis semua, anak-anaknya habis, istri habis, ya, Raja Ahab. Nah, apalagi dia mengambil kebun anggur Nabot, ya, tuh, itu dengan cara paksa. Isabella istrinya mempengaruhi rakyat untuk bersaksi dusta, ya, supaya Nabot dihukum mati. Akhirnya dihukum mati. Tapi akhirnya darah Isabella dan darah Ahab itu katanya Tuhan mengatakan akan dijilati oleh anjing. Coba. Itu pemimpin yang benar-benar dibenci oleh Allah. Dia marah, ya. Semua keluarganya dibunuh, anak-anaknya dibunuh. Ya, tidak ada. Nah, itulah kata Tuhan tadi, dia marah apabila orang menyembah berhala. Dan Isabella itu terkenal mengumpulkan, ya, nabi-nabi palsu, ya. Di mereka mengumpulkan untuk menyembah Baal, ya. Nah, di sini tadi dikatakan Tuhan akan marah. Nah, tetapi ada tetapinya. Tuhan berjanji, ya, bahwa penduduk Yehuda adalah milikku. Jadi penduduknya itu adalah milikku, akan memelihara mereka. Nah, kemudian dalam perikop ini juga Tuhan akan memilih pemimpin-pemimpin mereka yang setia kepadanya, yang kuat dan tangguh. Ya, contoh, ya, Raja Daud, ya. Ini pilihan Tuhan yang paling brilian. Bahkan dari dialah datang raja yang memerintah selama-lamanya, yaitu Yesus dari keturunan Daud. Ini sudah Tuhan menjanjikan akan kupilih, ya. Raja Salomo juga dipilih yang mendirikan rumah ibadah di Yerusalem, ya. Nah, jadi Tuhan sendiri akan bekerja. Di sini dikatakan tadi, ya, Tuhan berjanji penduduk Yehuda adalah milikku, akan memelihara mereka, akan kupilih pemimpin mereka dan kukuatkan supaya menang melawan musuh. Nah, dengan harapan. Nah, ini dengan harapan, ya, bahwa Israel akan ingat tuh kemenangan yang kuberikan, dan mereka akan bersukaria karena perbuatanku bagi mereka. Nah, jadi jelas, ya. Jadi memang Tuhan itu menciptakan
mereka menang, supaya mereka ingat selama-lamanya. Nah, jadi kami dulu dimenangkan oleh Tuhan. Jadi siapapun saya kira, kalau mengingat bantuan Tuhan kepada kita, kita akan mengingatnya sampai kapanpun, ya. Termasuk dalam keluarga kita. Sekarang kita coba bayangkan, kita datang dari Sumatera sampai ke sini, bisa seperti ini. Siapa yang bisa meramalkan? Itu adalah kebesaran daripada Tuhan. Nah, jadi dianjurkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus memiliki kasih agape. Di samping kasih storge, philia, dan eros. Ketiga kasih tersebut kita pakai dalam kekeluargaan, tapi intinya adalah kasih agape. Mengasihi tanpa menerima belas kasih daripada yang kita kasihi. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman bagi kita. Dan terakhir, ya, sebagai bacaan malam diambil dari Yohanes 14, pasal yang ke-14, ayat 27 sampai 31. Nah, jadi tadi kita sudah bahas kasih eros, kasih storge, kasih agape, kasih philia. Sekarang masuk kepada Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah, Yesus menjanjikan Roh Allah, ya, dengan Roh Allah tersebut, maka dikatakan kepada kita, jangan takut, jangan gelisah. Aku akan pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Kalau, nah ini ada kalaunya, kalau kalian mengasihi aku, kalian akan senang aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, jadi ini untuk membuktikan selama ini yang dikatakan oleh Yesus, ya, bahwa Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Nah, ini dibuktikan, ya, dia pergi kepada Bapa karena Bapa lebih besar daripadanya. Nah, kalau kalian mengasihi aku, kata Yesus, ya, dan menjalankan perintah-perintahku. Nah, ini adalah merupakan suatu pernyataan yang jelas, ya. Kalau kalian mengasihi aku dan menjalankan perintah-perintahku, aku minta kepada Bapa. Nah, jadi Yesus minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan penolong yang akan tinggal bersamamu selama-lamanya, yaitu Roh Allah. Nah, jadi ini sudah jelas, ya. Jadi begitu Yesus naik ke surga, ya, Dia menjanjikan penolong bagi kita, yaitu Roh Allah, ya. Roh Allah yang akan bersama kita, menemani kita dalam setiap langkah kita. Nah, inilah nanti yang mau kita rayakan, ya, kebangkitan Yesus ke surga pada hari Kamis nanti, ya. Dengan Dia bangkit, ya, dikatakan kepada murid-muridnya, beritakanlah firman-Ku. Nah, ini juga dikatakan di sini adalah memberimu penolong yang akan tinggal bersamamu selama-lamanya. Kalau, ada kalaunya, kalau kalian mengasihi aku dan menjalankan perintah-perintahku. Bagaimana kalau tidak menjalankan perintahnya atau tidak mengasihi? Apakah ada roh penolong bagi kita? Tidak mungkin. Ya. Sebab di sini sudah ada dikatakan, Dia akan memberikan roh penolong, ya, dan Roh Allah
yang menemani kita selama-lamanya. Nah, dengan demikian firman Tuhan pada pagi hari ini sangat-sangat fundamental, yang sangat prinsip bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sudah dimulai dari firman kemarin bahwa dikatakan apa yang hendak kalian inginkan diperbuat oleh orang lain kepada kita, maka kita perbuatlah seperti itu. Karena itulah pemusatan daripada hukum Musa dan hukum dan nasihat-nasihat daripada semua nabi-nabi yang ada. Itulah pemusatan dalam buku Alkitab. Matius 7 ayat yang ke-12. Jadi semoga dengan kasih agape ini kita semakin terberkati dan semakin banyak memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita yang sudah mengalahkan dunia, ya, yang menyerahkan dirinya dan bangkit dan naik ke surga dan bisa mengalahkan kekuasaan dunia. Itu kekuasaan iblis adalah kematian, tapi kekuasaan Allah adalah kehidupan. Semoga firman ini bermanfaat bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.